Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah dari Prodi D3 Farmasi Universitas Islam Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran mikrobiologi pada industri makanan. Seiring kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mengenai industri makanan di Indonesia, sehingga saat ini menjadi bahan jadi maupun setengah jadi. Hal ini juga dapat menunda waktu pembusukan makanan. Proses ini melibatkan enzim yang baik yang dikelola secara tradisional maupun menggunakan teknologi canggih. Banyaknya manfaat yang diperoleh melalui proses pengolahan makanan dengan cara ini mendorong serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat fungsional, yaitu jenis makanan yang mengandung komponen aktif yang menyehatkan. Makanan tersebut merupakan makanan hasil dari fermentasi mikroorganisme. Faktor yang mempengaruhi perilaku mikroba dan makanan. Mikroorganisme dalam makanan tidak hanya bergantung pada karakteristik fisik dan nutrisi makanan, tetapi juga pada serangkaian faktor ekstrinsik dan intrinsik makanan dan interaksinya. Faktor-faktor seperti suhu, pH, aktivitas air, dan potensi redoks dapat dianggap sebagai faktor terpenting yang mendorong nasib mikroba dan makanan. Pada faktor suhu, merupakan faktor yang menentukan di antara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mikroba dalam makanan. Mikroorganisme berdasarkan suhu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Faktor kedua yaitu pH. Sebagian besar mikroorganisme tumbuh dengan baik pada pH mendekati 7,0 meskipun beberapa dapat tumbuh pada nilai pH di bawah 4,0. Bakteri cenderung lebih sensitif terhadap pH daripada jamur dan ragi, dan bakteri patogen bahkan lebih sensitif. Mikroorganisme membusuk dari kelompok bakteri asam laktat, misalnya, dapat tumbuh pada nilai pH serendah 2. Mikroorganisme patogen seperti Botulium. Faktor selanjutnya yaitu aktivitas air. Aktivitas air berkaitan dengan jumlah air yang tersedia pada reaksi metabolisme di dalam sel. Secara umum, bakteri membutuhkan air yang lebih tinggi daripada jamur. Bakteri gram negatif membutuhkan aktivitas air yang lebih tinggi daripada bakteri gram positif. Kebanyakan bakteri terkait dengan pembusukan makanan dapat tumbuh di sebuah W di atas 0,91, sedangkan sebagian besar jamur dapat tumbuh di sebuah W di bawah 0,80. Faktor lain, aktivitas air dan pH saling berinteraksi dengan suhu karena mikroorganisme atau kelompok individu tumbuh dalam berbagai kondisi penyimpanan. Selain suhu, pH, dan aktivitas air, faktor lain juga penting seperti potensi redoks, sistem pemanasan, struktur makanan, kelembapan relatif, dan komposisi atmosfer. Gas di lingkungan seperti oksigen dan karbon dioksida dapat mencegah atau mendorong pertumbuhan mikroba. Oksigen dapat mencegah pertumbuhan organisme anaerob dalam makanan kemasan, tetapi apabila konsentrasi oksigen terlalu tinggi, maka akan meningkatkan kecepatan reaksi oksidasi yang dapat membuat pertumbuhan mikroorganisme aerob menjadi lebih cepat. Sedangkan gas karbon dioksida memiliki sifat sebagai antimikroba. Peran mikroorganisme pada industri makanan, yaitu ada bioteknologi tradisional berdasarkan fermentasi. Fermentasi merupakan cara pengawetan bahan pangan dari bahan mentah dengan bantuan mikroorganisme. Proses ini juga dapat mengubah rasa, aroma, dan tekstur pada makanan. Makanan diolah melalui fermentasi. Fermentasi ada 4 macam, diantaranya fermentasi asam laktat, fermentasi jamur, fermentasi alkohol, dan fermentasi dengan menggunakan kadar gram tinggi. Contoh-contohnya bisa dilihat sendiri di PPT. Peran non-teknologi dalam industri makanan. Meskipun non-teknologi dalam industri makanan baru mulai dieksplorasi dibandingkan dengan beberapa bidang lainnya, namun teknologi ini menunjukkan potensi yang besar. Manfaat potensial dari
Nona material dalam sistem industri pangan mencakup banyak aspek, seperti keamanan pangan, bahan pengemas, sensor nano, sistem pengiriman nutrisi, ketersediaan hayati, bahan baru untuk deteksi patogen, dan lain-lain. Salah satu masalah dalam makanan adalah fisiknya, stabilitas kimia, dan kontaminasi mikroba selama penyimpanan. Protein, lipid, karbohidrat, dan air dalam makanan berubah seiring waktu karena kondisi lingkungan dan pemrosesan. Pemrosesan diantaranya ada cahaya, kelembapan, dan suhu. Untuk melindungi makanan dari patogen yaitu dengan menggunakan kemasan atau film yang dapat dimakan dengan bahan antimikroba. Penggunaan film atau kemasan tipis yang dapat dimakan dapat menunda kerusakan makanan dengan meningkatkan umur simpan dan meningkatkan kualitas. Karagena, kitosan, gelatin, asam polilaktat, asam poliglikolat, alginat, campuran pati, dan natrium kaseinat adalah beberapa bahan yang digunakan dalam produksi bioplastik dengan aplikasi dalam kemasan film tipis yang dapat dimakan. Film tipis yang dapat dimakan dapat digunakan dalam aplikasi yang diperpanjang. Misalnya, untuk melindungi buah, sayuran, daging, coklat, permen, makanan yang dipanggang, dan kentang goreng. Karena film ini bertindak sebagai kemasan aktif yang meningkatkan perlindungan penghalang dengan mencegah gas seperti oksigen dan etilen dari merusak kandungan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.